Well, good morning students. How are you this morning? I hope you are still in a good condition today, and then I hope you are ready for studying today, and nice to see you again. For today, Miss Panjo wants to explain you about career. Yeah, what is career? We will talk about this after this time. Okay, and then jadi hari ini nanti di pertemuan ini ya kita nanti akan membahas terkait dengan jenjang karir dalam industri pariwisata ya. Jadi nanti kalian waktu di dunia pariwisata ya itu kalian akan ada yang namanya jenjang karir ya. Jenjang karir apa saja yang bisa kalian tekuni, posisi-posisi apa saja yang bisa kalian tekuni nanti setelah kalian lulus dari SMK Perhotelan. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama pada hari ini. Oke, next. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, ya, Miss Panca ingin menjelaskan dulu sebenarnya tujuannya apa sih kalian harus mempelajari terkait dengan jenjang karir yang ada di industri pariwisata ini. Yang pertama antara lain yaitu mendeskripsikan pengertian karir. Jadi kalian nanti bisa mendeskripsikan apa sih karir itu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis karir yang ada di industri pariwisata. Karena kalian adalah anak-anak pariwisata, kalian harus tahu jenis karakter di industri pariwisata itu apa saja. Kalian harus bisa mengidentifikasinya. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mengelompokkan jenjang karir dalam organisasi pariwisata. Ya, tapi untuk organisasi pariwisata kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, tujuan dari kita bahas bab ini hari ini yaitu agar kalian mampu memahami kualifikasi sumber daya manusia di industri pariwisata. Ya, agar kalian nanti bisa menyiapkan diri kalian untuk menjadi tenaga-tenaga karir yang berkompeten ya, atau yang kompeten di bidang yang kalian ambil seperti itu. Jadi kalian harus tahu kualifikasi kalian itu harus seperti apa. Oke, baik, langsung saja. Ini yang pertama ada pengertian karir ya. Karir, Miss Panca yakin ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya. Kalian sering mendengar ini ya. Sebenarnya kata karir itu berasal dari bahasa Belanda, karir, yang di sini artinya adalah perkembangan dan kemajuan pekerjaan seseorang. Jadi kalian nanti waktu sudah masuk di dunia kerja itu ada jenjang-jenjang yang akan kalian tempuh, atau istilahnya kemajuan pekerjaan kalian itu nanti akan terlihat. Nah, itulah yang disebut dengan karir. Orang yang berkarir itu bisa diartikan juga ya, urutan, status, jenjang dan pengalaman pekerjaan, jabatan atau posisi seseorang baik di perusahaan, organisasi maupun pekerjaan sambilan sehingga menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Jadi kalau kalian memutuskan nanti setelah lulus kalian bekerja, ya, kalian akan mempunyai sebuah tanggung jawab. Ya. Itulah nanti yang disebut dengan kalian berkarir. Ya. Jadi karir itu ya kalian kerja itu disebut dengan karir. Oke, next. Nah, untuk karir di industri pariwisata sendiri, ini ada beberapa jenis ya, dikelompokkan menjadi dua. Jadi ada yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata, kemudian ada juga yang tidak berhubungan langsung dengan pariwisata. Nah, yang berhubungan langsung dengan pariwisata itu antara lain ada di hotel, kemudian biro perjalanan, kemudian ada di transportasi dan jasa angkut, kemudian ada juga di rekreasi dan hiburan, kemudian yang terakhir ada di jasa boga dan restoran. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Ini mulai dari yang pertama yaitu hotel. Ini yang ada kaitannya dengan jurusan kalian yaitu perhotelan. Jadi nanti kalian setelah lulus ya,
atau ini yang jangka pendek saja. Nanti di kelas 11 kalian akan mengalami yang namanya atau melakukan yang namanya on the job training ya. Di on the job training ya, itu nanti pastinya kalian akan belajar langsung bekerja di hotel ya, di hotel. Nah, di hotel itu dia mempunyai beberapa departemen besar. Nah, di mana beberapa departemen besar itulah nanti yang akan bisa kalian isi ya. Jadi posisi kalian nanti akan berada pada departemen-departemen itu, tergantung departemen mana yang akan kalian pilih ya. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan front office. Front itu kan depan, office itu kan kantor, berarti kantor depan. Nah, petugas-petugas yang ada di front office ini siapa saja? Mungkin kalian pernah melihat di IG perhotelan ya, itu pernah dibahas karena kalian yang sedang on the job training, dia diletakkan di bagian front office ya. Jadi dia itu menangani sebagai seorang resepsionis ya. Jadi bisa dia menangani check in, check out, atau permintaan tamu yang lainnya. Itu dia nanti disebut dengan frontliner. Jadi dia ada di posisi depan atau di bagian depan karena bertemu langsung dengan tamu, berhadapan langsung dengan tamu. Jadi tamu yang tiba disambut, kemudian mereka sebelum masuk ke kamar harus registrasi terlebih dahulu ya. Yang menangani registrasi itulah pendaftaran ya. Pendaftaran itu adalah bagian apa? Front office, dia yang disebut dengan resepsionis itu. Dan nanti check outnya juga waktu kamu sudah selesai menginap di situ ya kan, mau keluar ya, itu yang disebut dengan check out. Itu nanti yang menangani adalah siapa? Resepsionis juga, seperti itu. Nah, ada lagi yang berikutnya, ada yang dia disebut dengan porter. Porter itu adalah petugas yang menangani barang bawaan tamu. Jadi ketika tamu mau menginap di hotel itu biasanya kan mereka punya barang bawaan. Nah, nanti yang membantu membawa barang bawaan tamu itu ke kamar itu disebut dengan porter. Porter itu adalah bagian dari front office juga. Kemudian sebelum tamu datang untuk check in, itu biasanya ada juga tamu yang sudah melakukan pemesanan kamar terlebih dahulu, entah itu melalui email atau mungkin melalui aplikasi pemesanan kamar, kemudian bisa juga melalui telepon langsung ke hotelnya. Nah, itu nanti yang menangani pemesanan tamu itu disebut dengan reservationist atau juga kita bisa menyebutnya reservation clerk ya. Jadi dialah nanti yang akan menangani tamu-tamu yang melakukan pemesanan kamar. Jadi kamu belum menginap terlebih dahulu tapi melakukan pemesanan terlebih dahulu kapan tamu itu akan menginap ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada phone operator ya. Phone operator itu biasanya nanti kan di kamar itu kan ada disediakan telepon kan. Nah, tamu nanti jika membutuhkan pelayanan apapun itu biasanya akan melalui phone operator ya. Jadi nanti yang menyambungkan panggilan itu adalah phone operator. Nah, misalnya lagi kalau tamu ingin melakukan panggilan ke luar ya, itu biasanya dikenakan biaya. Nah, itu nanti biasanya yang menghubungkan adalah bagian phone operator, atau mungkin ada teman dari tamu menghubungi kemudian ingin disambungkan ke tamu. Nah, itu nanti juga bisa melalui phone operator itu. Kemudian ada lagi kasir ya. Setelah kamu menginap ya, menikmati layanan yang ada di hotel ya, itu nanti biasanya akan ada rekapan untuk pembiayaan. Nah, itu nanti untuk pembayarannya itu yang menangani adalah bagian kasir itu.
Itu kalau yang di front office. Jadi ada apa aja tadi? Ada reservationist, ada receptionist, kemudian ada porter, kemudian ada apa? Ada phone operator, kemudian ada desk. Itu posisi-posisi di front office yang nanti bisa kalian tempati. Kemudian yang kedua yaitu di bagian housekeeping department. Di housekeeping department itu nanti ada beberapa petugas juga ya, karena nanti di bagian housekeeping itu kan dia bertanggung jawab terhadap kenyamanan, keindahan, ya, kebersihan ya, kamar tamu maupun area umum hotel ya, itu. Nah kalau nanti yang bertanggung jawab di kebersihan kamar itu disebut dengan room attendant. Tapi kalau yang di area umum itu disebut public area attendant ya. Ada juga laundry ya. Laundry itu biasanya kalau di hotel besar dia akan berdiri sendiri departemennya. Tapi ada juga yang saat ini ya kebanyakan itu bergabung dengan housekeeping department. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi satu dengan bagian housekeeping department seperti itu. Ya, jadi dia yang menangani pakaian tamu. Ya. Kemudian ada F&B department. Nah, di F&B department, ya ini nanti ada beberapa posisi yang bisa kalian tempati. Ya. Kalau anak-anak perhotelan biasanya itu dia akan diposisikan di bagian waiter atau waitress. Ya. Entah itu di restorannya atau di banquetnya. Jadi F&B ini nanti dia akan ada dua macam. Jadi ada restorannya, ada banquet. Restoran itu ya berarti di restorannya. Kalau banquet itu misalnya ada event-event tertentu seperti wedding, ya kan? Kemudian seminar, conference, ya itu namanya banquet. Ya, nanti yang menangani untuk memberikan makan dan minum itu biasanya waiter atau waitress. Ya. Kemudian posisi yang kedua itu ada yang di bagian kitchennya, ya itu ada chef ya. Di bagian kitchennya ada chef. Nah di situ nanti biasanya anak-anak yang mengambil di jurusan tata boga. Nah itu biasanya diletakkannya di bagian kitchen. Itu mungkin dari hotel ya, agar kalian tahu ya. Nah kemudian yang kedua yang berikutnya ya, selain bisa di hotel, mungkin nanti suatu saat kalian memutuskan untuk berwirausaha. Ya, itu ada nanti biro perjalanan. Mungkin kalian bisa membuka suatu biro perjalanan. Itu karir juga di dunia pariwisata. Yaitu nanti ada beberapa bagiannya, ada bagian pemasaran, bagian penjualan, bagian pemesanan, bagian operasional. Tuh. Pemasaran berarti yang memasarkan. Kalau penjualan berarti ya kayak yang apa? Menjual ini paket-paketnya. Jadi di bagian depannya ya. Itu kalau pemesanan, jadi yang menangani pemesanan seperti tadi si reservationist yang di hotel ya. Oke. Tapi kalau di biro perjalanan itu disebutnya bukan reservationist gitu. Kemudian yang ketiga ada transportasi dan jasa angkut. Nah ini nanti bisa yang pertama ada pengemudi itu bisa pilot, masinis, ya kan? Kemudian driver, ya kan? Banyak. Kalau ini kapal nahkoda seperti itu. Kemudian ada juga pramugari. Nah pramugari itu yang bertugas di pesawat melayani tamu, itu pramugari. Kemudian ada staf di jasa transportasi seperti di bagian tiketing. Nah, ini bisa nanti kakak kalian ada juga yang setelah lulus dari SMK kemudian mereka mengambil D1 ya, yang akhirnya bisa diletakkan di bagian tiketing ya, di bagian tiketing. Kemudian ada juga staf bagasi, staf check-in dan lain-lain. Ini kalau misalnya di bandara ya, untuk penerbangan. Kemudian yang kedua ada rekreasi dan hiburan.
Kalau di rekreasi dan hiburan itu kan setiap masuk tempat rekreasi itu di depan kan ada bagian tiketing juga. Nah itu salah satu karir yang ada di industri pariwisata ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada di jasa buka dan restoran. Tadi ada ya jasa buka dan restoran, tadi waiter, waitress. Oh ya, ada lagi tadi, ada yang belum disebutkan yaitu bartender ya, bartender, kemudian barista. Nah, itu bisa masuk di bagiannya food and beverage-nya hotel, atau bisa juga kalau di usaha jasa buka yang ada di luar, nggak di hotel ya, seperti di restoran-restoran. Nah, itu bisa juga ada untuk jasa buka dan restoran. Misalnya juga seperti pusat oleh-oleh itu kan juga melayani jasa buka juga gitu, ya kan, untuk apa? Untuk oleh-oleh para pengunjung pariwisata itu. Oke, itu tadi karir-karir yang ada di pariwisata yang berkaitan langsung ya. Tapi kalau yang tidak berkaitan langsung itu misalnya ada di sini ada money changer. Money changer itu misalnya ada turis asing datang ke Indonesia ya. Mereka harus jika ingin membeli sesuatu kan harus uangnya dalam bentuk rupiah ya kan. Makanya di sini ada yang disebut dengan money changer. Jadi itu nanti jasa penukaran uang. Jadi uangnya ditukarkan terlebih dahulu ya, atau mungkin kalian suatu saat nanti bekerja di luar negeri ya kan, seperti Kak Anwar ya. Kak Anwar alumni perhotelan yang dia sempat juga bekerja di hotel di Arab Saudi ya gitu. Nah ini untuk keperluan ke luar negeri atau orang luar negeri datang ke Indonesia, nah itu ada, kalian bisa punya peluang untuk membuka jasa money changer. Kemudian ada petugas imigrasi ya kan? Kemudian ada di dinas pariwisata, karena pariwisata itu yang induknya ada di dinas pariwisata. Itu di situ banyak sekali posisi-posisinya ya. Kemudian ada juga di organisasi pariwisata ya. Saat ini di Ngawi sendiri ya, itu sudah banyak sekali muncul yang namanya desa-desa wisata ya kan. Dan kemarin sempat Miss Pance melihat itu ada beberapa organisasi baru yang dia memang di situ untuk pengembang dari desa-desa wisata. Salah satunya itu ada ASI Dewi ya, Asosiasi Desa Wisata. Itu nanti untuk organisasi pariwisata akan kita bahas lebih lengkap lagi setelah materi ini saja gitu ya. Ini mungkin tadi untuk jenis-jenis karirnya. Nanti kalau kalian masih bingung, masih belum jelas, kalian bisa bertanya, WA langsung saja ke Miss Pance. Oke, next. Itu tadi posisi-posisi yang bisa kalian tempati. Nah, sekarang apa yang perlu kalian siapkan dari diri kalian sendiri, ya kan? Agar kalian memenuhi kualifikasi sumber daya manusia di industri pariwisata, ya. Apalagi kalian anak-anak hotel, ya. Beda dengan jurusan yang lain. Kalau jurusan lain di OJT saja, di on the job training saja, mereka masukkan proposal, diterima, udah beres. Tinggal masuk saja. Kalau kalian beda nanti ya. Waktu kalian mau menghadapi on the job training, itu ada beberapa proses yang harus kalian lalui. Di antaranya adalah interview ya. Jadi ini benar-benar real seperti kalian akan mencari pekerjaan gitu. Makanya mulai dari sekarang kalian harus benar-benar membekali diri kalian dengan skill yang bagus, kemudian benahi diri kalian sendiri juga ya, biar kalian memenuhi kualifikasi yang diajukan oleh pihak hotel, sehingga kalian nanti tidak kesulitan untuk mendapatkan tempat prakarya atau tempat OJT gitu. Nah, ini jadi apa saja yang harus kalian penuhi agar bisa dipertimbangkan untuk berkarir di dunia pariwisata atau di industri pariwisata. Yang pertama ada faktor fisik ya.
Faktor fisik itu yang seperti apa? Faktor fisik itu ya terkait dengan penampilan kalian. Jadi grooming kalian itu harus benar-benar diperhatikan. Makanya nanti setelah ini akan ada yang namanya beauty class. Nah, kalian nanti akan diajarkan bagaimana berpenampilan yang baik, tidak too much ya. Jadi nggak berlebihan. Dan yang standar itu yang seperti apa? Nah itu nanti akan kalian butuhkan sekali ya, karena ini akan sangat diperhitungkan gitu, penampilan. Kemudian semangat ya. Kemudian kalian harus bisa tersenyum. Ini ya sering Miss Panji sampaikan kepada kalian, karena hotel itu adalah bagian dari hospitality industry. Jadi hospitality itu kan ramah tamah. Jadi kita bagaimanapun suasana hati kita ya, kita harus bisa menunjukkan kepada tamu waktu bertemu dengan tamu ya, wajah yang ramah, senyum yang ramah, yang tidak dibuat-buat, yang itu memang benar-benar kelihatan real dari hati kalian. Jadi kalian harus benar-benar tampak ceria, meskipun entah itu masalah kalian setumpuk gunung ya, tapi kalian harus bisa mengontrol emotion kalian di saat kalian sudah berada di tempat kerja gitu. Kemudian fisik ada satu lagi, yaitu kekuatan ya. Kekuatan fisik kalian harus benar-benar kalian perhatikan. Makanya rajin-rajinlah kalian berolahraga agar kalian fisik kalian kuat ya, fisik kalian kuat, karena pekerjaan di hotel ya itu juga tidak ringan ya. Ini harus misalnya disampaikan ke kalian, jadi tidak ringan ya. Jadi kalian harus benar-benar menyiapkan fisik kalian dengan baik. Kemudian yang kedua ada faktor intelektual ya. Jadi selain fisik kalian harus punya knowledge, pengetahuan. Jadi kemampuan kalian dalam menghadapi masalah itu seperti apa ya. Apa kamu kalau menghadapi masalah terus mutung, udah ditinggalkan saja gitu, biar masalahnya dibiarkan saja? Nggak boleh seperti itu ya, karena konflik itu dimanapun ada ya, dan kalian harus bisa handling konflik atau handling ini harus bisa gitu. Kemudian kalian harus punya keterampilan ya, keterampilan skill kalian nanti akan diasah di kelas 11, karena di kelas 10 ini yang dikuatkan adalah knowledge kalian, pengetahuan kalian. Makanya manfaatkan sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Oke. Kemudian kesiapan menghadapi perubahan ya, kalian harus siap dalam setiap perubahan ya. Nanti jangan, ibaratnya misal kalian mendapatkan sesuatu pekerjaan yang baru, kalian belum melakukan itu sama sekali, terus nanti di awal kalian sudah bilang saya nggak bisa. Nah itu berarti kalian tidak bisa karena tidak sanggup menghadapi yang namanya perubahan gitu ya. Itu sesuatu hal yang baru, itu kalian harus bisa beradaptasi. Itu kalian harus siap dengan itu. Kemudian kecepatan dan ketepatan kerja, ketepatan. Jadi tidak hanya cepat saja, tapi juga harus tepat ya. Kecepatannya harus diperhatikan, ketepatannya pun juga harus diperhatikan. Ketepatannya bagaimana? Ya harus sesuai dengan SOP yang berlaku di sana. Ya, itu. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Bagaimana kalian berinteraksi, berkomunikasi, berempati ya. Kemudian bagaimana kalian dengan tangan itu ya, suka memberi bantuan ya, seperti itu. Kepemimpinan kalian, kepekaan kalian itu harus kalian asah dari sekarang ya. Jadi biasakan berkomunikasi, khususnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini harus kalian benar-benar kuasai. Kemudian yang berikutnya ada faktor emosi ya, ada emotion. Di sini ada yang disebut dengan emotion management ya. Jadi kalian harus bisa mengendalikan diri ya, tadi yang sudah kita dibahas di kelompok pertama tadi ya. Jadi harus bisa mengendalikan diri, harus bisa tetap ceria, sabar, waspada, dan bisa menghormati orang lain, terutama saat kalian menghadapi tamu. And the last, faktor karakter. Nah, kalian harus punya branding ya. Misalnya sering sekali memberikan atau menyampaikan kepada kalian, ayo bentuk personal branding kalian, mau kalian buat seperti apa ya. Kalian harus punya branding di diri kalian. Oh, saya orang yang jujur, saya orang yang bekerja keras ya. Saya orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Itu harus benar-benar
kalian bentuk dari sekarang agar itu bisa menjadi brand kalian atau istilahnya itu label untuk kalian, ya, kepribadian kalian. Nah, itu harus kalian biasakan, karena yang namanya karakter itu butuh pembiasaan. Kalau kalian tidak terbiasa, ya kan, tidak bisa kok kita belajarnya secara langsung tiba-tiba kita mau baik misalnya, itu sulit. Nah, itu harus memerlukan yang namanya sebuah proses. Nah, jadi mulai sekarang kalian tadi kan sudah tahu karir-karir apa yang bisa kalian tempati nanti, ya. Nah, jadi kalian siapkan diri kalian dengan ini tadi kualifikasi SDM yang sudah kalian ketahui. Nah, jadi kalian bentuk seperti apa? Nah, itu mulai dari sekarang. Mungkin itu saja dari Miss Panca. Nah, nanti untuk tugas kalian, ya, tadi kan Miss Panca sudah menyebutkan beberapa posisi yang ada di hotel, ya. Nah, itu kalian cari, ya, please you find one pictures, ya, about the job, ya. Jadi nanti silakan kalian cari satu gambar saja dari beberapa posisi yang Miss Panca sebutkan tadi, yang pekerjaan di hotel, ya. Nah, and then please you describe the job. Ya, jadi silahkan kalian deskripsikan posisi itu. Jadi posisi itu silahkan kalian deskripsikan dengan baik in English, oke? Jadi kalian harus mendeskripsikan pekerjaan itu dalam bahasa Inggris. Ingat, yang di hotel saja, bukan yang lainnya. Tadi kan ada beberapa posisi, ya. Nah, itu nanti kamu ambil yang di hotelnya saja. Ada di beberapa departemen tadi. Itu ambil salah satu, misalnya waitress, berarti kamu cari gambar waitress, kemudian kamu deskripsikan dalam bahasa Inggris. Okay? See you in the next meeting. Thank you for your attention today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.